Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Sindian Bangun. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu Python dan bagaimana cara menggunakan Python pada Google Colab. Apa sih itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mulai ditafsirkan berorientasi objek dengan semantik dinamis atau dynamic semantik. Kemudian Python mendukung modul dan paket yang mendorong modularitas program dan penggunaan kembali kode. Penerjemah Python dan library standar ekstensif tersedia dan dapat didistribusikan secara bebas. Maaf, langsung saja kita masuk pada Google Colab-nya untuk mencoba dasar-dasar Python. Ini adalah tampilan awal dari Google Colab, di mana kita bisa menambahkan kode untuk membuat suatu pemrograman Python. Yang pertama ada dasar Python, yaitu print, di mana kita bisa mencetak apapun di print ini untuk menampilkan sesuatu di outputnya nanti. Misalnya print hello world, kemudian kita run, maka hasil outputnya adalah hello world, stay healthy. Bisa kita lihat perbedaan antara pemrograman Python dengan pemrograman yang lainnya. Jika kita menggunakan Python, kita hanya perlu menggunakan perintah print untuk menampilkan sesuatu ataupun teks yang ingin kita tampilkan pada outputnya. Kemudian kita bisa menambahkan kode. Di sini saya akan mencoba memisahkan antara hello world dan stay healthy-nya. Coba kita run. Maka hasilnya juga terpisah, hello world, kemudian stay healthy. Kita bisa menggabungkan hello world dan stay healthy ini menjadi hasil outputnya seperti yang pertama, tetapi kodenya sama seperti yang kedua. Contohnya, print hello world, print stay healthy. Untuk menampilkan agar tampilan outputnya nanti antara hello world dan stay healthy menjadi satu baris, kita bisa menambahkan n, koma, n sama dengan petik 2 spasi. Coba kita run. Nah, bisa kita lihat bahwa tampilan outputnya adalah hello world, stay healthy, sedangkan kita menulis pada printnya terpisah. Jadi itulah fungsi dari si n ini untuk menampilkan dia menjadi satu baris. Kemudian kita bisa meletakkan variabel di antara string. Misalnya kita buat variabelnya im, kemudian kita print hello var untuk memanggil variabelnya, kemudian Cynthia. Coba kita run. Maka hasilnya adalah hello, I am Cynthia. Kita bisa juga menampilkan dengan cara yang berbeda, yaitu print hello %s Cynthia, kemudian koma, tidak koma, kemudian persen, kemudian var. Maka outputnya akan sama saja, hello, I am Cynthia, tapi kita menggunakan %s. Mengapa kita menggunakan %s? Karena di sini %s bertindak sebagai placeholder untuk string. Kita tidak hanya bisa menampilkan satu variabel, tetapi kita bisa menambahkan variabel lebih dari satu. Misalnya variabel umur, misalnya 20, nama, kemudian kita print halo, saya Cynthia, sebentar lagi saya akan berusia persen 10 tahun. Persen, nama, umur. Coba kita run. Sorry, saya belum menaruh petik 2-nya karena ini adalah sebuah string.
maka hasil outputnya yellow. Saya isi dia, sebentar lagi saya akan berusia 20 tahun. Jadi bisa kita lihat bahwa kita tidak hanya bisa menambahkan satu variabel ke dalam string, tetapi bisa lebih dari satu. Di sini saya menggunakan %d untuk umurnya karena bertindak sebagai placeholder untuk angka atau nomor. Selanjutnya ada variabel dan tipe data. Di sini saya akan coba membuat satu-satu tipe data. Yang pertama kita buat komentar dulu, yang integer misalnya angka umur sama dengan 20. Kemudian ada tipe data float, desimal sama dengan 5,2. Kemudian ada string sudah kita jumpai di contoh-contoh sebelumnya. String umur string mengapa di sini angka dibaca sebagai string? Karena dia menggunakan petik dua. Apapun yang memakai petik dua berarti itu menandakan dia adalah sebuah string. Kemudian text. Di sini saya akan memakai petik dua sebanyak 3 kali untuk menampilkan baris yang panjang ataupun baris baru. Hai, saya Cynthia. Sebentar lagi saya akan berusia 20 tahun. Jangan lupa saya akan berusia 20 tahun. Silahkan datang ke acara ulang tahun saya. Nah, jadi seperti ini, jika kita menggunakan petik 2 sebanyak 3 kali, maka kita bisa menambahkan baris baru dan akan tetap terbaca sebagai sebuah string. Kemudian coba kita print di teksnya ini. Maka hasil outputnya adalah hai, saya Cynthia, sebentar lagi saya akan berusia 20 tahun. Silahkan datang ke acara ulang tahun saya. Kemudian ada tipe data boolean, di mana boolean ini hanya menampilkan 2 nilai, yaitu true atau false. Jadi ini adalah beberapa tipe data pada Python. Setelah itu saya akan membuat contoh bagaimana jika user memasukkan menginput nilai sendiri. Misalnya var 1 sama dengan input. Silahkan masukkan kemudian print var 1. Maka outputnya silahkan masukkan teks unsure misalnya, atau apapun yang kalian inginkan, kalian bisa masukkan ke dalam inputan user ini. Setelah kita masukkan teksnya, kita bisa enter, maka akan muncul I miss you. Itu yang akan dicetak oleh print ini. Setelah itu ada tipe default yang akan dibaca sebagai string. Misalnya angka, misalnya kita membuat angka, tapi dia akan dibaca menjadi sebuah string. Misalnya var 1 sama dengan input, masukkan umur Anda. Var 2, coba ini kita buat jangan umur, tapi berat badan misalnya, berat badan. Kemudian var 2-nya input, masukkan tinggi badan Anda. Kemudian print hasil penjumlahan
koma per 1 ditambah per 2. Coba kita run. Masukkan berat badan Anda 47 misalnya. Masukkan tinggi badan Anda 158. Kemudian hasil penjumlahan 47.158. Kenapa 47.158? Karena dia dibaca menjadi sebuah string 47.158. Padahal kita mencetaknya adalah sebagai sebuah penjumlahan. Tetapi kenapa dia tidak terbaca sebagai penjumlahan? Karena kita tidak menambahkan tipe datanya. Jadi untuk mencetak agar hasilnya ini menjadi sebuah penjumlahan, kita bisa menambahkan misalnya kita bisa menambahkan ini sebagai, kita buat contoh baru saja, dengan misalnya kita buat tipe datanya input, masukkan berat badan Anda per 2, input, masukkan badan Anda. Lalu kita cetak print hasil penjumlahan. Per 1 ditambah per 2. Kita run. Masukkan berat badan Anda 47, tinggi badan Anda 158. Maka hasilnya adalah 205 karena kita sudah menambahkan tipe data di depannya, sehingga dia akan menghasilkan penjumlahan dari hasil inputan si user tadi. Setelah itu ada aritmatika pada Python. Langsung saja masuk pada contohnya. Aritmatika Python. Misalnya kita membuat A sama dengan 5, B sama dengan 4, C sama dengan 7. Kemudian kita akan melakukan penjumlahan. A ditambah B. Kita run. Maka hasilnya adalah 9 karena 5 tambah 4 adalah 9. Kemudian kita buat pengurangan. Print C dikurang A. Kita run. Maka hasilnya adalah -2. Setelah itu ada pembagian. Print B dibagi A. Hasilnya 0,8. Kemudian ada perkalian. B dikali C. Hasilnya adalah 12. Kemudian ada hasil bagi. Hasil persen D dengan persen D adalah persen. Kita ingin membagikan apa? Kita ingin mencari hasil bagi dari apa? Misalnya B dan C. Kemudian B, C. Hasil bagi 4 dengan 3 adalah 1. Kemudian kita cari modulo. Kita bagi persen D dengan D adalah persen AC
kemudian A persen C. Coba kita run. Maka hasil outputnya adalah sisa bagi 5 dengan 3 adalah 2. Selanjutnya ada perpangkatan. Misalnya print B pangkat 64 karena 4 dipangkat 3 64. Setelah itu kita bisa mengubah tipe data. Misalnya kita beri komentar mengubah tipe data. Misalnya kita buat print A ditambah B. Kita buat tadi variabelnya A dan B itu adalah sebuah integer. Kita mengubahnya menjadi sebuah float. Kita coba run. Maka hasilnya adalah 9,0 karena kita sudah mengubah in menjadi sebuah float, dimana yang sebelumnya itu adalah A tambah B itu adalah 9 dan kita mengubahnya menjadi sebuah float A tambah B 9,0. Setelah itu misalnya kita buat print C per A around C for A. Untuk apa fungsi round ini? Dimana kita akan membuat pembulatan di belakang koma. Misalnya kita ingin membuat pembulatan di belakang komanya 3. Coba kita run. Kemudian ada string append, dimana contoh dari string append ini adalah append artinya penambahan dalam string. Penambahan dalam string. Misalnya kita buat x sama dengan kemudian Y sama dengan ya, kemudian kita print X tambah, maka hasilnya adalah Hai Cynthia. Bisa melakukan koma di sini, maka hasil outputnya adalah Hai Cynthia. Ada beberapa fungsi dari string. Yang pertama yaitu menghitung panjang string. Contohnya X hello Y don't forget before, don't pray to wash hand before it. If you don't wash your hand, you can sick. Kemudian print. Untuk menghitung panjang dari string kita menggunakan len dari X, kemudian print len dari Y. Maka panjang dari X itu ada 6 dan panjang dari Y ada 81. Dari mana datangnya 6? Dari setiap huruf ini. Hello, H, E, L, L, O. Ada 6 huruf. Setelah itu ada mengecek anggota string. Misalnya saya membuat ini contohnya. Kemudian untuk mengecek anggota string, kita bisa menggunakan print. Misalnya saya akan mengecek n, dan ini akan menampilkan hasil dari boolean true atau false. Ini hasilnya bisa kita pastikan bahwa hasilnya ini adalah true. Mengapa bisa true? Karena hand di sini terdapat pada teks hand kita di Y. Misalnya kita membuat print
n ini menjadi huruf besar awalnya. Ini. Sorry. Bisa kita pastikan bahwa hasil outputnya adalah false. Kenapa false? Karena di variabel y kita n ini menggunakan huruf kecil bukannya huruf besar. Kemudian bisa kita buat lagi print n. Hasilnya pasti true karena sesuai dengan anggota yang ada di pada variabelnya ini. Setelah itu penting sekali itu identitas dan white space. Misalnya kita ingin membuat X 10, Y 5, kemudian kita kasih kita tag print X ditambah 2, lalu kita run, maka hasilnya error. Mengapa error? Karena di sini kita menambahkan white space. Jadi pada Python itu kita tidak bisa membuat seperti ini. Jadi contoh yang benarnya yaitu X sama dengan 5, Y sama dengan 2, print X tambah 2. Maka hasilnya adalah 7. Jadi pada Python jangan pernah menggunakan white space seperti ini karena dia akan selanjutnya ada Python condition. Condition adalah bentuk perintah dalam bahasa pemrograman yang merepresentasikan percabangan pilihan. Condition dalam Python hanya mengenal if, elif, dan else. Pada Python tidak mengenal switch case dan else if. Langsung saja kita masuk pada contoh condition if A sama dengan 10, B sama dengan 5, kemudian if A lebih besar, print A lebih besar dari B, kita run, maka hasil outputnya adalah A lebih besar dari B. Setelah itu ada contoh dari if, elif, dan else. A sama dengan 10, A sama dengan 20, B sama dengan 10, kemudian if A lebih kecil dari 10, lebih kecil dari B, print A lebih kecil dari B, elif A sama dengan B, print A sama dengan B. Kemudian else, print A lebih besar dari B. Coba kita run, maka hasilnya adalah A lebih besar dari B. Kemudian pada Python juga terdapat iterasi. Pada Python juga yang akan saya jelaskan yaitu for loop dan while loop. Langsung saja kita masuk pada contoh for loop. Ini in range 3, 5, 2, print kita run, maka hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Mengapa dia tercetak seperti ini? Karena kita membuat batasnya adalah 5 dan dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 4 itu jumlahnya ada 5. Kemudian ada while loop. While loop misalnya kita membuat contoh I sama dengan dari 1, misalnya kita mulai while I lebih kecil dari 10, lebih kecil sama dengan aja biar nggak kepanjangan, misalnya print M I plus -1. Coba kita run,
maka hasilnya adalah angka sampai 5 kali karena kita membuat batasnya lebih kecil sama dengan ini. Demikianlah hasil video saya tentang Python dan bagaimana cara menggunakan Python di Google Colab. Jika ada salah kata atau salah perkataan, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.